Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat siang, dan selamat sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memulai presentasi kami, izinkan saya sebagai moderator untuk mengajak teman-teman sekalian menarik nafas dalam-dalam dan mengosongkan pikiran dari hiruk-pikuk kesibukan tugas yang datang silih berganti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sejarah pada Masa Rasulullah, Sahabat, dan Tabi'in, serta Kodifikasi Hadis. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di semester 2 ini dengan dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, Bapak Dr. Daniel MPHI. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Sariudiani Grum, sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya Sarifah Nur Hasanah, dan di sebelah kiri saya Sela Israhayu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materi yang telah kami diskusikan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yaitu hadis pada masa Rasulullah SAW. Hadis pada masa Rasulullah SAW yaitu merupakan perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan Nabi yang disampaikan secara langsung kepada para sahabat. Penyampaian ini dilakukan dalam berbagai cara, yaitu dalam keadaan khutbah Jumat, peperangan, pengajaran agama, dan juga diskusi sosial. Mayoritas hadis pada masa ini disampaikan secara lisan karena tradisi masyarakat Arab pada saat itu lebih kuat budaya hafalan daripada budaya tulisan. Namun, sebagian sahabat diizinkan, misalnya Abdullah bin Amr bin As, yang memiliki catatan hadis yang disebut sebagai as-sohifah as-sodiqoh. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tulislah dariku demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran." Hadis riwayat Abu Dawud. Meskipun demikian, penulisan hadis belum dilakukan secara massal karena Rasulullah khawatir akan tercampur dengan ayat-ayat Al-Quran yang juga sedang diturunkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan materi yang terkait tentang hadis pada masa sahabat. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafaur Rasyidin yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa ini disebut dengan masa sahabat besar. Pengertian sahabat menurut istilah ilmu hadis yang disepakati oleh mayoritas ulama hadis adalah orang Islam yang pernah bergaul atau melihat Nabi dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Ada beberapa para sahabat yang terkenal sebagai periwayat hadis terbanyak, antara lainnya ada Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Ada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau meriwayatkan sekitar 2.630 hadis. Ada Anas bin Malik, beliau meriwayatkan 2.286 hadis. Ada Aisyah binti Abu Bakar, beliau meriwayatkan hadis yaitu 2.210 hadis. Ada Abdullah bin Abbas, beliau meriwayatkan hadis 1.660 hadis. Dan yang terakhir ada Jabir bin Abdullah, meriwayatkan 1.540. Baik, selanjutnya ada hadis pada masa tabi'in. Selain para sahabat yang sudah banyak mengoleksi hadis Nabi, ada juga para tabi'in yang notabene adalah para murid. Sahabat juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan pengoleksiannya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Sebagaimana sahabat, para tabi'in pun cukup berhati-hati dalam hal periwayatan hadis. Hanya saja ada perbedaan beban yang dihadapi oleh sahabat dan tabi'in. Dan beban sahabat tentu lebih berat jika dibandingkan oleh tabi'in. Karena di masa tabi'in, Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Selain itu juga, pada masa akhir periode Al-Khulafaur Rasyidin, terkhusus pada masa Utsman bin Affan, para sahabat ahli hadis
telah menyebar ke berbagai wilayah negara Islam. Baik, inilah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya alihkan kepada pemateri ketiga. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai kodifikasi hadis. Apa yang dimaksud dengan kodifikasi hadis? Kodifikasi hadis adalah penghimpunan, penulisan, dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari penghimpunan dan pembukuan hadis Nabi adalah bertujuan agar hadis Nabi tidak hilang, tidak terlupakan, dan tidak tercampur dengan pendapat pribadi. Masuk kodifikasi hadis memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah, yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga pada masa Bani Umayyah pada abad ke-1 Hijriah, dan yang terakhir pada masa dinasti Abbasiyah pada abad kedua. Yang melatar belakangi kodifikasi hadis yang pertama yaitu khawatirnya hilangnya hadis karena wafatnya para sahabat atau para penghafal hadis. Yang kedua yaitu perlu pemisahan antara hadis yang sahih dan hadis yang palsu. Yang ketiga yaitu meluasnya wilayah Islam sehingga umat Islam terbesar dan memerlukan referensi hadis yang tertulis. Dan yang terakhir yaitu munculnya hadis palsu atau hadis yang maudhu karena motif politik, fanatisme golongan dan lainnya. A few moments later. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membacakan kesimpulan. Sejarah hadis adalah perjalanan panjang dari tradisi lisan menuju tradisi ilmiah. Hadis disampaikan secara langsung oleh Rasulullah dan dijaga baik dan penuh tanggung jawab oleh para sahabat dan dikembangkan oleh para tabi'in. Hingga akhirnya dibukukan dalam bentuk kitab-kitab hadis oleh para imam besar. Proses ini menunjukkan keseriusan umat Islam dalam menjalankan keaslian ajaran Nabi Muhammad SAW. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa hidayah ilayah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.